Karena apa? Karena hatimu sudah diubahkan oleh Allah. Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu alami. Hidupmu seluruhnya. Baik perkara makanan, baik perkara minum, baik perkara pakaian, baik perkara sakit penyakit, baik perkara suami, istri, anak, ibu, ayah. Jangan takut. Kantong pun tidak usah takut. Ekonomi pun tidak usah takut. Karena apa? Allahmu yang menjamin. Tergantung daripada jalan kita. Hari demi hari mesti dipelihara oleh Dia. Karena Dia itu Allah yang ajaib, luar biasa. Pada waktu rombongan kami ke sana, tiap pagi kami ajak sembahyang, Biston. Malam mau tidur, kumpul dulu, Biston. Tadi lihat apa? Sudah tahu? Semua senang? Kadang-kadang diskusi. Saudara tahu. Mereka rombongan ini semua penuh dengan kesukacitaan. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang ribut, tidak ada yang ngeluh. Semua senang. Dan akhirnya di malam terakhir kita kumpul. Siapa yang belum pernah kepenuhan roh dan belum punya karunia, ayo kita doa sama-sama. Urapan. Jadi di hotel, di kamar hotel, itu kita menyembah, teriak-teriak, kita tumpang tangan, kita bayangin. Padahal pergi tur lihat Israel. Tapi di sana pun persekutuan. Jadi mereka itu rasanya tuh senang, nggak mau pisah. Pada waktu mau pisah di Hollandia, rasanya kok kepengen kumpul terus ya. Ya nggak bisa, mesti kembali dong ke rumahnya masing-masing. Saya bilang. Sampai mereka usul yang dari Jakarta, mbok reuni. Reuninan. Nanti reuni di surga sajalah, saya bilang. Karena apa? Karena tiap kali langkah kita itu kita menemui Allah yang kuasa. Dan kalau kita pergi ke satu tempat, di Yunani, itu ada tari-tarian nasional, kita datang ke sana malam. Saya sudah pesan. Kita duduk satu meja, berdoa semuanya. Kalau ada roh-roh yang tidak beres, ada roh percabulan, roh anu, kasih tahu. Supaya kita segera pulang. Jangan transfer. Dan memang pada waktu setelah tari-tarian tambah malam, publiknya dimundang, disuruh naik. Ada engkong-engkong tua sama perempuannya ini disuruh naik, diciumi di situ. Lah engkongnya sampai tidak kuat debrok. Lalu salah satu perempuan ini, salah satu anak Tuhan ini bilang, ini ada roh yang tidak beres ini dalam pujian ini. Oke, betul, saya bilang. Dah, kamu pulang. Jadi jam 11 atau setengah 11 saya bilang, mari kita pulang. Saya ajak pulang semuanya. Semuanya kompak. Nah ini loh saudara, enak. Karena merasakan adanya sukacita yang daripada Tuhan dan selalu peka. Jaga diri. Ada ndak roh yang Tuhan ndak suka, yang mau mempengaruhi kita? Kalau ada, buang. Langsung kita menyingkir. Jangan mencobai Tuhan. Jadi kita pulang sukacita. Ndak ada apa-apa. Senang. Oh ya, tadi terasa merinding. Itu ada roh yang lain. Iya. Ada yang satu diajak nyanyi perempuan, diajak nyanyi. Nggak mau, diketok kepalanya. Tung. Saya ketawain sampai Jadi saya bilang, pulang kita. Tidak peduli, belum selesai. Dia bilang, belum selesai. Tidak apa-apa, kita pulang. Lebih baik istirahat di rumah. Lebih setahun lagi. Kita bersihkan, tidur. Ini loh saudara. Ini hidup dengan Tuhan harus begitu. Selalu waspada. Tetapi tidak masa bodoh. Makanya saya mencari kata-kata yang tepat. Bagaimana anak-anak Tuhan harusnya bukan santai, tetapi berjaga, berdoa, tetapi tidak tegang. Kalau saudara tegang, saudara akan capek cepat. Betul lah? Menghadapi anak sakit. Anakku sakit. Pikirannya anakku sakit. Ini bagaimana kalau tidak bisa sembuh? Bagaimana kalau tidak bisa sembuh? Bagaimana kalau tidak bisa sembuh? Bisa sembuh enggak? Lah pikiranmu bilang, imanmu bilang, tidak bisa sembuh, tidak bisa sembuh. Ayo tidak bisa sembuh.
Tapi kalau kamu katakan, apa Tuhan yang aku harus lakukan? Aku rawat anakku. Dan engkau berjaga dan berdoa. Waspada. Tetapi tidak tegang. Sebab kalau kamu tegang, kamu tidak bisa dengar suara Allah. Banyak orang Kristen gagal di tempat itu. Karena ketegangan menghadapi masalahnya terlalu tegang. Rumah kontrakan habis, tegang. Ekonomi bangkrut, tegang. Suami dengar suara, suamimu mulai nyeleweng, tegang. Waya. Loh, kamu tegang karena apa? Karena telingamu itu kerap kali kamu pakai untuk apa? Untuk memonitor suamimu, betul enggak? Tidak dipakai madep ke atas, monitornya itu suara orang. Lah suara orang itu tidak ada yang baik. Yang masuk ini yang jelek terus. Lah ya kamu tegang terus. Lah tidak pernah selesai. Tapi kalau kamu berkata, Tuhan, itu bagianmu, bukan bagianku. Suami demikian keluar dari rumah, kamu katakan. Belajar praktekin gitu loh. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba minta Tuhan kirim malaikatmu, jagain suami. Nah, kalau kamu tahu suamimu mau pergi ke tempat yang simpenannya, kamu bilang, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kirim malaikat, suruh giring suamiku balik. Nah, nanti malaikatnya itu ngadang-ngadangi terus pakai pecut. Nah, di sana tung, sana ndak enak, balik lagi. Loh, gitu. Loh, ini saya alami sendiri loh. Jadi karena praktek pengalaman. Loh, sungguh. Makanya saya kalau bilang itu sungguh. Saya pada waktu di Irian Barat, istri saya di Jepara sama anak-anak. Saya 6 bulan di Irian Barat sendiri. Bayangin, saudara. Dan di sana ada nyonya Hong Kong. Kerja di sana, dia kesepian. Cantik lagi. Masih muda. Datang ke tempat ruangan praktek dokter gigi. Wah, saya bilang, waduh, ini kok ada tumben di Irian Barat hitam-hitam, ada yang putih, saya bilang. Lalu suster saya bilang gini, ini kembangnya di biak kok dokter. Wah, iya. Wah, kok tumben datang. Nah, ini mesti ada apa-apa dokter. Masa gak ada apa-apa kok periksa gigi. Wah, makainya yang you can see. Wah. Saya bilang sama suster saya, lah pakaiannya kok gitu. Lah ini memang sengaja apa itu kucing dikasih ikan ini dokter nih. Wah, kurang ajar suster saya ini. Lalu saya periksa. Akhirnya memang ada yang dijabut. Saya jabut jedil, sudah selesai. Ini enggak apa-apa, enggak. Gigit kapas, selesai pulang. Tapi hati saya deg-degan. Wah, saya aja, loh, ini namanya laki-laki 6 bulan enggak ketemu istri kok. Jadi ini terus terang. Jadi jangan kaget. Jadi pada waktu itu saya deg-degan. Wah, saya kok deg-degan nih. Terus suster saya bilang gini, nanti malam mesti ke tempat dokter. Ah, yang benar. Buktiin saja. Betul, saudara. Saya sudah tidur, sudah pakai piyama. Saya kalau tidur itu jam 8, jam 9 sudah tidur. Jam 9 gedok-gedok. Saya pikir, apa ini? Bangun, buka, kaget saya. Perempuan ini di depan pintu, tidak diantar siapa-siapa, sendiri, naik mobil sendiri. Pakaiannya malah yang blue light. Bingung saya sampean. Waduh. Tembus cahaya. Bingung saya. Saya buka lampu, wah tembus cahaya. Aduh, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, engkau lihat loh ya, deg-degan saya loh. Saya itu orang yang terus terang, saya tidak bilang gini, Tuhan jagai saya, dah. Saya bilang sama Tuhan, hatiku deg-degan. Saya bilang, mataku lihat gitu kok, saya bilang. Lalu dia bilang apa? Dokter, ini sakit. Loh, wong bisa ngomong, saya kok bilang sakit. Kalau sakit kan enggak, mukanya enggak seri-seri gitu. Orang sakit kan ya merengut, susah gitu. Ini ketawa-ketawa kok sakit. Enggak. Keluar darah enggak. Nyelonong masuk. Ludung. Dokter sama siapa? Sendirian. Masuk kamar, bingung saya. Saya di tempat pintu gini, loh kamu masuk mana?
dokter di sini sendirian, nggak kesepian. Enggak, aku bilang itu. Ini loh saudara. Kenapa hal itu terjadi? Saudara tahu, iblis itu tidak diam-diam untuk tidak mencobai. Pencobaan tetap ada. Oleng sedikit, iya deg-degan. Ya, tapi bilang, Tuhan, perahuku oleng. Jangan, enggak oleng, munafik. Loh ini om-om ya betul enggak? Loh, jujur. Oleng, bilang saja enggak apa-apa. Wong memang matanya keranjang. Enggak apa-apa. Lah, salahnya siapa? Salahnya yang datang kok. Lah kita kan enggak nyari, datang sendiri. Tapi saudara tahu, dia heran luar biasa. Akhirnya saya yang duduk di depan. Akhirnya karena dia pikir orang ini dokter ini ada apa? Enggak tahu, saya bilang. Pokoknya saya duduk di sini, dia akhirnya duduk ke depan. Saudara tahu, dokter di kamar di sebelah sana, bukan di kamar, di rumah yang sana, tahu kalau saya itu didatengin dia. Dokternya bilang apa? Dokter Darmono bilang, wah ini Cipto sendirian nih, pasti diterkam ini. Wah, saya bilang. Untung jendela saya bukain semua kordennya. Lampu terang, saya duduk di situ sendirian. Dokter ternyata ini di sebelah saya ini ngintip. Loh kok sendirian, ngapain orang itu? Sebentar lagi nyonyahnya ini keluar situ. Saya bilang, silakan duduk, ada apa? Mau nggak ada perdarahan, nggak apa-apa. Iya, saya mau tilik dokter saja ini. Ya tilik, tapi jangan malam-malam gini, bingung saya. Dokter nggak kesepian? Enggak, saya bilang. Ayo cerita. Saya ngantuk. Saya bilang mau tidur. Saya bilang saya orang kan belak-belakan. Udah kalau besok dirawat lagi, silakan pulang. Peluntung. Di situ saya berdoa, Tuhan bilang apa? Yusa, secara manusia kamu tidak akan sanggup menghindari dia. Tapi ada sebelahmu siapa? Saya masuk ke rumah, ada satu orang berdiri di sebelah saya. Setiap kali saya mulai buka pintu, saya bilang, loh, siapa kamu di sebelah saya? Dia berkata, aku utusan Allah yang diutus untuk mendampingi engkau. Saudara tahu. Ini pengalaman fakta. Saya tanya istri saya, apa yang kamu doakan? Aku suruh berdoa, Tuhan temani suamiku. Nah, dan Tuhan kirim malaikat untuk menemani saya. Saya sampai keluar pintu lagi. Loh kok ada, hilang. Saya masuk gelap, ada. 3 kali, keluar, masuk lagi ada. Saya bilang, siapa kamu? Aku diutus Allah untuk mendampingi engkau. Bayangin, saudara. Dan tiap malam jam 12, dibangunkan Tuhan mendengar malaikat. 2 jam setiap malam, 2 jam. Dan kalau sudah dengar gitu hatinya senang, kudus, memuji Tuhan, suci, tidur. 6 bulan ditemani malaikat. Maka dari itu tidak usah khawatir. Kalau kamu khawatirkan, kamu bisa apa kalau tak tanyain? Apa kamu mau ngintil suamimu, mau kasih video? Ngomong apa atau direkaman dalam kantong bajunya dicepitin? Kamu bisa apa coba? Engkau tahu bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa, betul enggak? Kenapa sih kalau kamu pusing? Wong kamu punya kuasa. Engkau mengatakan aku anak Allah, aku anak raja. Perintahkan toh, Bapak, tolong anakmu minta kirimkan hambamu malaikat. Itu loh Tuhan, temani suamiku. Beres toh? Wong kamu anaknya raja. Kalau kamu menyenangkan hati Bapak, malah anakmu pergi sendiri tidak boleh kok. Pembantumu temani, antar. Betul tidak? Apalagi Allahmu. Ini loh saudara. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu takut? Yang penting adalah 2 hal. Di sini orang yang khawatir. Yang kedua, mengapa Tuhan itu tidak berbicara kalau anak-anaknya sedang dalam keadaan yang berkecukupan segala-galanya. Dan ini adalah bagian kita supaya kita jangan lengah.
Lebih baik preventif, pencegahan daripada pengobatan. Kalau sudah sakit, engkau obati, makan waktu penyembuhannya. Kalau engkau punya masalah, baru teriak-teriak sama Tuhan, itu butuh waktu untuk penyelesaian. Tapi kalau engkau sedang sekarang ini, orang-orang yang datang ini tidak punya masalah, anaknya baik, suaminya baik, hidup ekonominya baik, hati-hati. Justru penolong-penolong ini, istri ini, harus peka. Siap! Sebab, kalau engkau tidak siap, Roh Al Kudus bicara kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, kamu akan ketimpa masalah. Saudara. Maka dari itu kita harus selalu waspada dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam ayat 33 yang terkenal, tetapi carilah dahulu. Loh, ini dikatakan jelas. Bukan carilah kerajaan surga, carilah dahulu. Jadi harus kamu dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah sehari. Kita harus mendahulukan, cari dulu, artinya preventif, berjaga-jaga bagaimana supaya kita tidak kena pencobaan atau ujian. Pencobaan boleh datang, ujian boleh datang, karena harus menaikkan tingkat rohani anak-anak Tuhan. Kalau engkau tidak diuji, tidak bisa naik kelas, betul tak? Jadi ujian mesti datang. Tapi kapan ujian itu datang? Engkau harus cari dahulu kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Dalam Rum 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Rum 14 ayat 17. Tetapi soal satu, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Al Kudus. Di sini salah satu sudah dibuktikan. Ini loh orangnya di sini, ibu-ibu di sini nih, si Yul ini. Dia orangnya juga peka. Suaminya juga brengseknya luar biasa. Bukan brengsek tok, brengseknya luar biasa. Enggak tanggung-tanggung. Saya ngomong terus terang, ini buktinya. Dia sudah, tangannya tuh lihat tuh. Dia sudah bunuh diri. Dia sendiri sudah bunuh diri. Tangannya itu lihat di sebelah. Anaknya sudah dijejer 3, mau dia kasih endrin. Jadi jangan kira penderitaanmu itu lebih ringan. Dia lebih berat. Masih muda, belum tua loh itu. Masih ibu-ibu muda. Tangannya ini sudah sobek karena urat nadinya diiris sendiri. Saking brengseknya suaminya. Tapi saudara tahu, suaminya keras hati. Minta bukti. Waktu dengar kaset saya juga gitu. Wah, apa ini, pendeta apa ini? Nah gitu. Tapi setelah ketemu saya, dia bilang, Om, bagaimana bisa jadi benar-benar? Bisa ngalami saya? Alami. Kalau tidak ngalami, jangan jadi orang Kristen. Betul? Betul. Nah itu saya lebih senang. Buktiin. Langkah demi langkah buktiin. Bukti semua. Dia bilang, Yesus jempol. Yesus jempol. Sekarang hidup dia bahagia. Kamu bisa apa? Saking jengkelnya bisanya apa? Bunuh diri. Itu paling akhir. Betul enggak? Tapi kalau kamu kenal Yesus, luar biasa. Apapun boleh terjadi. Karena dia sudah menyelesaikan di atas kayu salib bagi kita. Kita ini orang yang bahagia. Karena apa? Karena Yesus segala-galanya bagi kita. Ini loh saudara. Gak usah takut. Dia juga ngalami. Kena zebra. Suaminya, jeepnya nyelip kena zebra. Berat. Jeep harus ditahan. Nggak boleh keluar. Di situ banyak Honda Accord, Mercedes semua tahan. Seminggu. Tidak boleh keluar, harus ke pengadilan. Suaminya sudah jengkel, marah sama polisinya. Penolong yang bertindak. Tuhan bicara.
temui kepalanya, katakan, mesti lepas. Ngomong sama polisinya, langsung ngomongnya apa? Pak, gini enggak. Biasanya saudara gini dah, Pak, kasihani kita mau ke gereja gini-gini Pak. Ya enggak, dia bilang, Pak, Tuhan Yesus berbicara kepada saya, Bapak lepaskan. Berani enggak? Berani enggak kamu? Enggak berani, malu ah. Ya dah. Dia langsung. Saya percaya Tuhan berkata, Pak, bahwa Bapak melepaskan suamiku. Loh, enggak bisa. Kalau lepas saya mesti di pecat. Ini zebra nasional. Tuh lihat ada jaksa itu, lihat tuh. Jaksa saja yang kena tilang ditahan mobilnya. Ditantang jaksanya. Biar jaksa Pak, sekali waktu juga harusnya diadili. Dan tetap ditahan. Tapi saudara tahu, kepala ini dia biang. Biasanya saya yang ngasih kuliah orang, saya dikasih kuliah ibu. Dia berkata, Pak, karena Bapak melepaskan saya, Tuhan berkata kepada saya, engkau persoalanmu yang akan datang, mesti dilepaskan. Saya tidak punya persoalan apa. Bapak akan kena musibah. Dan kalau Bapak melepaskan kami, Bapak pun akan dilepaskan. Lalu dia bilang, ya diam saja ya, diam ya. Sudah nanti saya ambil, saya lepaskan. Lepas. Dan 2 hari kemudian, Bapak ini datang. Saya betul kena musibah. Dipanggil dan rest. Saya mau difitnah ini. Tapi memang luar biasa. Dilepaskan. Otomatis dengan perkataan, dengan perbuatan kita membawa berkat. Ngerti enggak? Kalau kamu berani percaya Yesus sungguh. Lah percayanya pakai pertimbangan, nanti malu, nanti gini. Ya kalau iya, kalau enggak, ya enggak. Ya, sebab di dalam Yesus tidak ada ya dan tidak. Tapi di dalam dia, ya. Segala perkara dapat terjadi. Ini kalau ibu itu mau saksi, harusnya saksi di sini supaya faktanya dia cerita sendiri ya. Ya itu, supaya ibu-ibu ini kuat, nyata gitu loh, bahwa Allah itu Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Kalau ibu nanti ini disuruh saksi, jadilah saksi Yesus. Mari kita berdoa sebentar, supaya kita tahu akan keadaan kita pribadi demi pribadi. Oh Yesus, dia Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu saat ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan bayangan-bayangan kalau begini. Tetapi sekarang firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan mereka memandang kepadamu. Mereka mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Hati dan kepikirannya ditengadahkan kepadamu. Dan tidak kepada persoalannya. Dan hamba-Mu mohon karuniakan kepekaan untuk dia mengerti apa yang harus dilakukan. Supaya langkah-langkahnya menuju kepada kesempurnaan. Kehendak daripadamu. Supaya hidupnya nyata. Orang lain boleh melihat bahwa di dalam Yesus segala perkara bisa terjadi. Terima kasih Tuhan. Karena hamba percaya Engkau sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Dan Engkau akan selesaikan anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.